Kepada wali dan santri dan santriwati dipersilakan untuk memasuki masjid karena acara akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka silaturahmi bersama wali santri dan pembagian rapor semester ganjil tahun ajaran 2024-2025. Salawat serta salam lalu kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyelamatkan kita dari zaman kebodohan menuju zaman penuh hidayah dan tidak pengetahuan seperti saat ini. Yang terhormat Ketua Yayasan Al-Mu'allimah Ustaz Haji Ismail SDDI, yang kami hormati pimpinan Dr. Kiai Haji Aminullah MA, yang kami hormati Direktur KMI Ustaz Tasjudin Ali SDDI, yang kami hormati pengasuhan santri pondok pesantren Al-Munawwarah Al-Munawwarah Ustaz Latif SDDI MM, yang kami hormati Bapak Ibu wali santri dan santriwati, yang kami hormati Dewan Asatidz wal Asatidzah serta santri dan santriwati yang kami banggakan. Hadirin yang berbahagia, saya selaku pembawa acara hari ini akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Acara pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara kita dengan bacaan basmalah. Selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Al-Ustaz Ali Saputra. Kepada beliau kami persilakan. Mic. Assalamualaikum. Di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله
Suruh Ustaz Liman ambil kursi plastik satu. Kursi plastik. Ya, kursi plastik nanti. Saudara. Acara ketiga, sambutan pertama. Assalamualaikum.
Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati pendiri Pondok Pesantren Al-Munawwarah serta Ketua Yayasan Al-Ustaz Ismail Hafizahullah wa ra'ah. Yang kami hormati pengasuhan santri Pondok Pesantren Al-Munawwarah Ustaz Latif. Yang kami hormati Direktur Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah Ustaz Latif SPDI. Yang kami hormati para asatidz, para ustazah. Yang kami hormati orang tua santri, Bapak Ibu sekalian, serta anak-anak kita yang kita banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, hari ini kita sama-sama dalam acara silaturahim dan juga pembagian rapot. Kalau anak-anak ini kayaknya yang penting bukan pembagian rapot, tapi kayaknya mau pulang. Maka saya dengar mereka jawab salam itu kayaknya tidak seperti biasanya. Biasanya santai, loyo, sambil mengantuk. Sekarang kencang sekali jawab salamnya. Ini tanda-tanda liburan semakin jauh dan semakin dekat. Baru liburannya, kalau orang tua maunya liburnya jangan terlalu lama, kalau anak-anak maunya liburnya kasih lama-lama. Tapi insya Allah kayaknya ini liburan panjang, libur panjang. Jadi dari tanggal 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3. Mungkin masuk lagi yang pegawai masuk kantor lagi tanggal berapa, Ustaz? Tanggal 5, 6. Tanggal 3. Jadi libur panjang. Jadi kesempatan untuk orang tua bersama anak-anak. Untuk libur panjang. Tapi tentu nanti ada pengarahan dari pengasuhan bagaimana cara memanfaatkan liburan. Karena biasanya kalau zaman dulu ketika kita di pesantren, jadi kedatangan orang tua itu kita tunggu-tunggu. Tapi sekarang orang tua itu 1 menit pertama. Kalau orang tua datang, menit pertama itu begitu menggoda bagi anak-anak. Menit yang kedua itu yang ditanyakan HP, update status. Begitulah realitasnya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, antara kesalahan di dalam kita bercerita tentang pendidikan, kita cuma berbicara bahwa keberhasilan pendidikan itu adalah pencapaian pendidikan atau pertumbuhan yang sempurna bagi anak didik. Dan kebanyakan dari antara yang membuat falsafah pendidikan banyak yang hanya berbicara pada level keduniaan. Jadi dia cuma berbicara pada short term, pada jangka pendek. Dan itulah barangkali kemudian muncullah pondok pesantren. Jadi kita di pondok pesantren ini, tumbuh kembangnya anak itu seharusnya adalah bagaimana kemudian dia dalam hidupnya, bagaimana bahwa
Seharusnya kita di pondok pesantren itu bahwa target pendidikan bukan cuma short term saja, tapi long term. Long termnya tentu bagi kita adalah masuk surga. Jadi santri yang sempurna itu kalau masuk surga, berarti kita berhasil di dalam proses pendidikan. Kalau cuma kita berhasil melahirkan santri kemudian hebat di dunia, maka kita gagal. Maka ketika kita meletakkan bahwa long term kita itu adalah keberhasilan ukhrawi, sukses di akhirat, maka kemudian nanti dunia itu memang menjadi battlefield, daerah pertarungan untuk mendapatkan merebut ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan ridho Allah. Jadi betul-betul kalau ini yang kemudian bermain di dalam fikiran para santri kita, maka seluruh apa yang ada itu harus ditumbuhkan untuk bekerja demi kesuksesan akhirat kita. Maka kalau begini santri kita, berarti kita sudah menghampiri target keberhasilan. Jadi dunia betul-betul adalah sarana bertarung untuk mendapatkan ridho Allah, yang ridho Allah ini sebagai tiket untuk masuk surga. Ini yang harus selalu kita tanamkan di dalam pikiran kita. Maka ketika kita berpikir begini, maka berarti waktu 24 jam itu, maka kualitas dengan tidak berkualitasnya tergantung isi yang kita simpan di dalamnya. Sama waktu 24 jam, tetapi antara satu dengan yang lain berbeda isinya. Anak kita yang di dalam pondok pesantren dengan anak kita yang di luar, kira-kira kita bisa baca mana waktunya yang lebih berkualitas ketika kita berbicara dunia dan akhirat target kita. Kalau target ukhrawi yang kita cerita, maka hampir pasti bahwa anak kita ketika di dalam pondok pesantren, insya Allah waktunya lebih berkualitas dibanding kalau dia berada di luar. Karena begitu melangkahkan kaki saja anak kita di luar ini, maka yang tadinya kita cerita tentang, sekarang ini kita tidak bisa pungkiri bahwa HP ini untuk usia anak kecil lebih banyak tidak manfaatnya daripada manfaat. Kecuali orang yang mungkin melihat dari sudut lain bahwa anak yang banyak memanfaatkan waktu untuk bermain game misalnya dengan HP, mungkin antara fungsinya bahwa dia akan cepat mengambil keputusan, karena di dalam game itu dia harus bertindak cepat. Untuk mungkin orang yang mengambil dari sisi positifnya. Tetapi di dalam handphone itu bukan itu saja yang menjadi selancaran anak-anak itu. Dia akan berlayar terus. Jangankan usia anak-anak kita ini usia anak saya ini yang kecil tadi yang lari-lari di sini. Ini setiap bangun HP. Ini. Jadi kembali lagi bahwa ketika dunia, ketika kita target jangka panjang kita adalah keberhasilan akhirat, maka dunia ini adalah lahan untuk kita menanam. Maka semuanya seperti tadi, kita berusaha agar semuanya bergerak untuk kemudian menjadi sumber-sumber amal soleh kita. Itu yang harus kita lakukan. Oleh itu, ketika kita berbicara begini, maka kita tarik pemahaman keagamaannya. Sebenarnya kalau kita cerita tentang amal soleh itu, di sisi mana yang kemudian menjadi nilai amal soleh? Ketika kita berbicara dalam urusan agama kita, ternyata Allah Subhanahu wa taala ketika bercerita tentang amal soleh itu bukan masalah salat saja. Ketika cerita tentang ibadah, bukan urusan dalam masjid, puasa, zakat, itu saja bukan. Tetapi yang namanya ibadah itu adalah ismun jami'. Dia sudah ini nih, tinggal satu kali minuman ini sudah habis ini. Tapi dia pikirkan, ini teman saya di samping itu mau mati, coba kasih dia. Kemudian yang sampingnya juga begitu, sampai di ujung, kembali di ujung semua sudah meninggal dunia. Itu namanya al-isar. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita terus bekerja keras bahwa antara yang berpengaruh di dalam
perjalanan anak kita adalah lingkungan terkecil dalam rumah, yaitu bapak dan ibu. Salah satu firman Allah dalam Al-Quran, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun?" Kamu menyuruh orang untuk berbuat baik tapi kamu sendiri tidak melakukan. Ini tidak masuk akal. Ini tidak bagus. Tidak bagus, ya, tidak bagus. Makanya kalau misalnya kita mau anak kita rajin sholat, maka bapaknya harus rajin sholat. Kalau kita mau anak kita rajin mengaji, maka bapak ibunya jangan lupa untuk mengaji. Dan juga yang perlu juga begini, perlu orang tua ingat, jangan sampai Allah tidak membuka otak dan pikiran anak kita sehingga susah mengaji, susah belajar apa. Jangan sampai sumbernya karena kita orang tua. Nafak bahana kuat, tanu belum ngaji ya nama dia. Nafak bah tanu belum ni hafala, yumnya sak bangkamu, intinya sak bangkamu sudah satu juz itu atau bertahan dua halaman. Nafak bah. Kau ba umam mau pandai dua, kau ba ina mau pandai dua. Nafak. Kalau yang begini-begini bertanya. Ketika ada pertanyaan begini, maka sebelum jauh-jauh kita cerita dulu dalam lingkungan keluarga. Mungkin saya bersalah, mungkin saya berdosa. Itu dulu yang kita benahi. Kita benahi. Kalau tidak mempan dengan itu, masih belum mempan juga, kita bertawassul dengan amal soleh. Bertawassul dengan amal soleh itu, ini contoh real yang diceritakan oleh salah seorang wali murid di Al-Amin Perinduan. Kebetulan anaknya temannya anak saya. Jadi anaknya sudah gelisah, pokoknya mau pulang. Saya harus pulang, saya tidak mau, pokoknya mau pulang. Katanya berkonsultasi dengan salah seorang kiai di Jawa. Dia kasih masukan, nanti pulang ke kampung bertawassullah dengan sedekah. Akhirnya dia boleh cerita, setiap hari Rabu, jadi salah satu masjid dia hitung, biasanya jemaah di masjid ini berapa orang. Maka setiap hari Rabu waktu sholat zuhur dia akan bungkuskan nasi, kemudian dia bawa ke masjid untuk makan siang sambil berdoa, ya Allah betahkan anak saya dalam pondok pesantren. Tiba-tiba setelah 3 bulan datang lagi, anaknya telepon, ayah kayaknya saya tidak mau pulang, tidak jadi pulang. Jadi dan sampai ke ragu-ragu itu, saya tidak, saya sudah di pesantren saja. Itu kerja tawassul namanya. Kalau dalam hadis Nabi menyampaikan begini, hasilu amwalakum bizzakah, bentengi harta kamu dengan zakat. Dawu mardakum bisadaqah, sembuhkan yang masalah, yang sakit-sakit dengan sedekah. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi ini kerja kita bersama. Kita saling tolong menolong, membantu anak-anak kita, menjaga anak-anak kita, ya. Dan juga tentunya kepentingannya, tentunya begini juga Bapak Ibu sekalian. Anak kita itu dia juga maunya melihat orang tuanya juga seperti orang tua teman-teman yang lain. Dia belajar di pesantren tentang menutup aurat. Pulang di rumah, orang tuanya tidak menutup aurat. Kemudian anaknya bilang, "Ma, kalau bisa mama tutup aurat juga." Tapi karena pemikiran tutup aurat ini belum kuat di dalam jiwa orang tuanya, sehingga biasa-biasa. Jangan sampai hal-hal begini mengganggu proses pembelajaran anak-anak kita, ya. Kemudian yang terakhir sebelum saya tutup, Fatma ambil handphone. Ya Allah. Jadi ustazah, ya. Sebelum saya tutup, saya ingin informasikan sedikit terkait dengan kondisi pondok pesantren kita, ya. Kondisi pondok pesantren kita, alhamdulillah, ini pembangunan terus berjalan, ya.
kita sekarang ini lagi kejar-kejaran dengan bangunan yang besar. Insya Allah hampir selesai, karena kebetulan kita juga dapat bantuan dana dari anggota Dewan Provinsi, namanya Pak Poli. Alhamdulillah ini beliau rajin memberikan sumbangan untuk kita di pesantren ini. Kemudian juga yang baru-baru ini saya mengadakan penggalangan dana untuk membangun kamar mandi, khusus kamar mandi dan tempat mencuci santri putri kita, karena di antara sebab anak-anak kita dihukum diberdirikan di tengah lapangan itu karena terlambat mandi. Kita cek kamar mandinya, apa masalahnya? Air bermasalah. Apa masalahnya? Ini di kamar mandi pertama banyak airnya, kamar mandi yang selanjutnya air tidak sampai. Jadi kita putar pikiran, maka akhirnya kita buatkan bak itu langsung bersambung. Pokoknya 13 kamar mandi, baknya langsung satu, sehingga kita mengharapkan nanti aman. Kalau Al-Banin ini memang kalau anak-anak orang tua yang anaknya laki-laki, kadang-kadang dalam hatinya itu mungkin bertanya begini, ini Ustaz, kenapa kayaknya laki-laki tidak diperhatikan? Kamar mandinya begitu saja. Ini laki-laki ini kita tidak terlalu khawatir kalau masalah mandi mereka, ya, karena kita juga banyak ada kamar mandi macam-macam. Biasanya mereka kreatif. Tapi kalau perempuan mau jalan jauh untuk mandi itu setengah mati, ya, setengah mati. Itu yang sedang kita lakukan sekarang ini. Yang menjadi perhatian kita juga itu ke depan Masjid Putra. Kita masih sekarang terkendala, termasuk apalagi musim hujan ini, jendela air dia masuk. Kadang-kadang kita kasihan melihat anak-anak kita mau sholat harus bersih-bersihkan dulu, harus apa dulu, ya. Ini salah satu kendala kita. Kita juga tolong juga orang tua, kami memohon kepada orang tua untuk mendoakan kita juga ini lagi terus berusaha untuk melengkapi fasilitas-fasilitas yang ada di pondok. Baru-baru ini kita berharap, kita memohon, kita lagi mencari atau cari jalur-jalur, sedang lobby-lobby untuk rusunawa. Untuk rusunawa 4 tingkat. Kalau kita dapat itu langsung aman semua. Kalau kita dapat itu rusunawa 4 tingkat. Pertama yang mengusulkan ada anggota dewan di Papua sana, tapi saya ngobrol juga dengan tokoh masyarakat Buton Tengah bahwa beliau mengkomunikasikan dengan salah seorang petinggi di DPR pusat untuk mendiskusikan agar di pondok pesantren ini ada rusunawa. Dengan begitu insya Allah kita aman dari segi asrama. Untuk tahun ajaran yang akan datang, insya Allah asrama kita masih siap. Asrama putra masih cukup, asrama putri juga masih cukup. Kebetulan juga alhamdulillah baru-baru kita dapat bantuan dari Pemda Kabupaten, bantuan 100 juta. Kita bangunkan ruang di belakang sana, hampir selesai, alhamdulillah. Ini kita terus berusaha, dan juga jangan bosan-bosan kalau sering saya lempar di grup satu saksmen, tapi sambutan luar biasa. Waktu saya mengadakan penggalangan dana untuk batako dengan semen di kamar mandi belakang sana, itu 2 hari selesai. 1.700 batako, 1.700 batako. Kemudian saya target waktu itu 50 saksmen, tapi terkumpul 70 saksmen dalam 2 hari. Alhamdulillah sebentar sudah selesai. Dan perlu kita bangun keyakinan di dalam diri kita. Pertama, jangan tunggu kaya untuk bersedekah. Jangan sampai tidak kaya-kaya tidak pernah bersedekah, ya. Karena hidup kita itu sebenarnya insya Allah kalau sekedar 1 saksmen, susah-susah bagaimanapun juga, itu insya Allah masih bisa. Kalau kita hitung susahnya kita ini masih jauh dibandingkan Rasulullah.
Rasul itu kadang-kadang 2 bulan tidak ada yang bisa dimakan, cuma makan korma dengan air putih, korma air putih, korma air putih. Kalau cerita untuk besok, tidak ada cerita untuk besok. Aisyah radhiyallahu anha dapat 100 dinar kah? Pada waktu itu untuk buka puasa, mau buka puasa, tidak ada duitnya, langsung dibagi-bagi. Sehingga yang kasih itu, cobalah simpan untuk buka puasamu. Oh iya, kenapa kamu tidak ingatkan tadi? Sudah habis saya bagi-bagi. Itu bahwa pertama, untuk bersedekah jangan tumbuh kaya, jangan tumbuh kaya, dan jangan ragu. Orang sedekah 20 sak, masa saya cuma sedekah 1 sak. Jangan begitu. Jangan begitu. Kalau misalnya saya tidak bisa sedekah dengan semen, batako, saya sedekah dalam bentuk lain. Itu maksudnya bahwa kita harus sedekah. Kemudian yang kedua, jangan pernah menganggap bahwa uang sedekah itu hilang. Karena Allah menjamin, Rasul menjamin. Dalam Al-Quran, masalul ladzi, perumpamaan orang bersedekah dari 1 ibarat jadi 700. Kalau Nabi, jelas-jelas Nabi menyampaikan, ma naqasat shadaqatun min mal. Tidak pernah sedekah itu menyebabkan harta berkurang. Ya. Kemudian terakhir, apapun yang berlaku terhadap kita, terhadap anak-anak kita, kalau itu adalah nikmat, kita syukuri. Kalau itu musibah, kita bersabar. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.